kepada peserta webinar bertemakan business pitching. Terima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah dapat meluangkan waktunya untuk hadir dalam webinar business pitching kali ini. Untuk mendukung berjalannya video conference yang tertib dan lancar, maka kami membuat beberapa aturan berikut. Semua fitur audio akan di-mute otomatis saat masuk dalam meeting. Hal ini sudah diatur oleh host kami. Kemudian, peserta yang akan menjawab pertanyaan atau mengajukan pertanyaan dapat menggunakan fitur telapak tangan atau kode melambaikan tangan. Kalau misalnya teman-teman menggunakan laptop, itu ada di sebelah kanan bawah, namanya raise hand, atau menggunakan fitur reaction seperti ini. Oke, kemudian di awal peserta diharapkan menghidupkan fitur video di perangkat masing-masing agar narasumber atau host webinar kali ini dapat memastikan peserta yang bergabung adalah peserta terdaftar dan tercipta interaksi yang baik antara narasumber dengan peserta. Sampai dengan host mengizinkan peserta mematikan video. Lalu, fitur chat group, audio, dan share file akan dinonaktifkan oleh admin atau host, tetapi peserta dapat mengirim chat secara private kepada admin untuk menyampaikan masukan atau pertanyaan. Misalkan, jikalau audionya kurang jelas terdengar. Kemudian, peserta yang akan share file harus izin host terlebih dahulu. Lalu, peserta berpakaian rapih dan sopan selama kegiatan video conference. Terakhir, peserta sudah standby selambatnya 5 menit sebelum video conference dimulai. Demikian info yang akan kami sampaikan. Semoga upaya ini dapat memberikan manfaat yang semakin baik untuk peserta dalam menambah wawasan, juga memperkaya pengetahuan dengan tetap mengedepankan adab dan akhlak. Oke. Kalau begitu, saya buka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat kepada Direksi Jajaran Direktorat Bisnis Inovasi dan Sistem Inkubasi, Ibu Putri Wulandari, Kak Citra, Mas Afan, dan rekan-rekan host kalian, dan juga yang terhormat kepada pemateri kita yang alhamdulillah sudah hadir di antara kita semua, yakni Saudara Ilham Pradipta, Sarjana Sains. Dan kepada rekan-rekan yang telah hadir dalam acara webinar kali ini, saya ucapkan selamat datang. Marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melakukan webinar mengenai business pitching. Dan saya juga mengucapkan marhaban ya Ramadan kepada kita semua. Selamat berpuasa bagi umat Islam yang menjalankan. Semoga segala kegiatan beribadah kita di bulan Ramadan ini dilancarkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Fahmi Adam Augusta, selaku moderator, dan ada juga rekan saya di sini yang akan menjadi co-host kita. Ada Mas Afan dan Mas Ahmad Bahtiar. Sebelum memulai acara, ada baiknya kita buka bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai kegiatan acara, saya ingin membacakan segenap rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Pertama adalah pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi. Yang ketiga, sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Tanpa perlu berbasa-basi lagi, saya akan mengulangi tata tertib yang perlu dijalankan atau yang perlu dipatuhi oleh teman-teman sekalian, bahwa satu adalah semua fitur audio akan di-mute otomatis saat masuk dalam meeting. Jadi tidak ada yang boleh membuka atau men-unmute audio masing-masing dengan kehendak sendiri tanpa persetujuan host.
Kemudian, peserta yang akan memberikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan dapat menggunakan fitur telapak tangan melambai. Fitur tersebut kalau misalnya pada menggunakan laptop itu ada di sebelah kanan bawah, tulisannya raise hand. Nanti akan muncul tanda tangan warna biru. Kemudian kalau yang menggunakan handphone itu ada di titik 3 sebelah kanan bawah di more dan ada tulisan raise hand. Nanti diklik saja di situ. Kemudian di awal peserta diharapkan untuk menghidupkan fitur fitur video di perangkat masing-masing agar narasumber atau host dapat memastikan peserta yang bergabung adalah peserta terdaftar. Lalu fitur chat group, audio dan share file akan dinonaktifkan oleh admin atau host, tetapi peserta dapat mengirim chat secara private kepada admin untuk menyampaikan masukan atau pertanyaan. Kalau misalnya ada peserta yang ingin membagikan file, harus melalui izin host terlebih dahulu. Hostnya adalah ada saya sendiri, Fahmi Adam, kemudian ada co-host, ada Mas Afan, dan ada Mas Ahmad Bahtiar. Demikian info yang kami sampaikan. Tanpa perlu berbasa-basi lagi, saya akan langsung mengenalkan kepada teman-teman semua. Pemateri hari ini kita adalah Ilham Pradipta, sarjana sains. Beliau adalah CEO dan founder dari Muslim Journey dan juga alumnus Universitas Al-Azhar Indonesia dari program studi bioteknologi. Untuk sekedar informasi, Muslim Journey adalah salah satu bisnisnya yang merupakan platform media online. Di dalamnya membahas hal-hal terkait traveling dan fikih safar. Dan kebetulan beliau hari ini akan membawakan tema mengenai bisnis pitching. Baik, kepada saudara Ilham Pradipta, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena teman-teman nggak bisa ngejawab juga, jadi saya mengasumsikan apa yang saya ngomong teman-teman udah jawab ya. Jadi alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan dan diberikan kepercayaan dari tim Tajir Inkubator bahwa hari ini saya diminta untuk mengisi acara business pitching. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai bagaimana cara membuat dan bagaimana cara memenangkan business pitching. Seperti yang teman-teman. Oke, next Mas Fahmi, maaf. Oke, yang pertama kita kenalan dulu ya. Mungkin ada beberapa yang belum kenal sama saya. Nama saya Ilham Pradipta. Tahun ini usia 32 tahun. Dan alhamdulillah Allah menitipkan kepada saya amanah menjadi CEO dan juga founder dari Muslim Journey. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Fahmi, bahwa Muslim Journey ini merupakan salah satu platform media online yang membahas mengenai traveling, tapi dari sisi Islam, dan juga kita menyampaikan nilai-nilai dakwah kepada para traveler mengenai fikih-fikih traveling. Saya alumni Universitas Al-Azhar Indonesia tahun 2011. Dan setelah lulus dari Universitas Al-Azhar, saya sempat bekerja di 2 perusahaan, dan dari 2 perusahaan itu saya sempat mengambil banyak ilmu yang saya dapat, hingga akhirnya saya memutuskan mengambil langkah menjadi pengusaha. Ketika terakhir saya bekerja tahun 2016, saya merintis satu brand juga, dan di situ juga saya tidak menggunakan uang saya sendiri. Saya mendapatkan kepercayaan dari investor untuk mengembangkan bisnis saya yang sampai sekarang masih berjalan, tapi karena berhubung PSBB jadi sempat divakumkan. Terus yang kedua yang ini Muslim Journey. Muslim Journey ini sebetulnya secara brandnya itu sudah ada ketika saya bekerja dari tahun 2015, dan baru mendapatkan alhamdulillah mendapatkan investor itu dari tahun 2019. Jadi baru tahun lalu dipercayakan mendapatkan dana atau funding ya untuk startup. Nominalnya sekitar 1,5 miliar untuk menjalankan Muslim Journey ini. Oke, next.
Oke, kita ngomongin masalah business pitching. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu, mungkin sempat googling tentang business pitching dan mendapatkan insight dari apa yang sudah dicari. Business pitching ini adalah bagaimana teman-teman itu membuat slide yang menjelaskan mengenai usaha teman-teman kepada orang lain sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh teman-teman. Jadi misalnya teman-teman, oke, next, di sini dijelasin sama saya di slide berikutnya. Tujuan pitching itu yang pertama ada funding, yang kedua ada ekspansi, yang ketiga ada partnership, yang keempat juga ada akuisisi. Funding itu ya seperti yang saya lakukan ya. Jadi funding itu ketika saya membutuhkan dana, saya mencari investor, saya membuat satu proposal bisnis yang harus dipresentasikan kepada calon investor saya. Terus yang kedua ekspansi. Ekspansi itu dilakukan seperti saat ini saya juga sedang memperbaharui pitch deck, bahasa untuk startup itu pitch deck saya sedang perbarui karena saya sedang mencari investor berikutnya untuk scale up startup saya karena mau masuk ke pembuatan aplikasi versi keduanya karena itu pengembangan bisnis saya ada di aplikasi juga. Yang ketiga partnership. Partnership ini bisa dibuat juga pitch deck-nya untuk menggait partner-partner yang memang strategis untuk pengembangan bisnis kita. Yang keempat akuisisi atau merger ya. Jadi ini bisa dilakukan untuk menyampaikan informasi mengenai startup yang memang diperlukan seperti yang dilakukan sama Moka dan akan diakuisisi oleh Gojek kalau nggak salah informasinya. Itu bisa dibuatkan pitch deck-nya juga. Jadi kayak informasi. Dan masih banyak banget ya tujuan pitching yang bisa dibuat ini. Dan karena hari ini yang dibahas adalah business pitching, jadi saya akan lebih fokus ngebahas tentang tujuan pitching ini untuk funding. Seperti yang pernah saya lakukan. Jadi ini adalah share pengalaman saya pribadi. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya alami gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang kurang, mohon maaf, silakan dikoreksi saja apa yang sudah saya alami. Jadi saya hanya share pengalaman saya. Jadi yang saya sudah lakukan untuk 2 bisnis saya sebelumnya itu ketika mendapatkan pitching, ini loh yang saya lakukan, ini loh yang saya lakukan gitu. Oke, next. Oke, ini yang sempat saya bikin untuk pitch deck yang sempat saya googling juga dan saya resume menjadi salah satu proposal bisnis yang saya berikan atau pitch deck yang saya berikan kepada investor. Yang pertama saya membuat BMC ya, bisnis model canvas yang memang teman-teman mungkin udah pada jago lah di sini bikin bisnis model canvas. Jadi itu standar banget yang kita bikin. Yang penting jelas tujuannya seperti apa, peruntukannya seperti apa, sesuai dengan kolom-kolom yang ada dari bisnis model canvas sendiri. Terus yang kedua bikin punchline dari bisnis teman-teman kalau untuk pitch deck ini. Karena ketika kita presentasi ke investor, biasanya investor ini hanya memiliki waktu beberapa menit, biasanya 10 menit, paling lama 15 menit gitu. Jadi sebisa mungkin usahakan itu padat. Apalagi ada beberapa event yang mengadakan kayak speed date gitu ya, yang cuma punya waktu 5 menit untuk presentasi. Gimana caranya supaya investor itu yang kedengar presentasi kita, mereka terngiang-ngiang gitu dengan brand kita. Jadi sebisa mungkin ketika masuk di slide pertama atau slide kedua itu ada punchline tentang bisnis kalian gitu, atau semacam tagline dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya ada resiko bisnis dan solusi. Jadi sebisa mungkin di dalam slide teman-teman itu sampaikan secara gamblang, secara jujur, resiko bisnis yang ada dalam usaha teman-teman dan lampirkan juga solusinya. Jadi ketika investor itu melihat ternyata bisnis yang kalian punya ya wajar ada resikonya, tapi teman-teman udah menyampaikan solusinya dari resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Terus yang berikutnya analisis SWOT. Jadi analisis SWOT ini, SWOT bisnis teman-teman itu juga harus disampaikan, kekuatan teman-teman apa, kelemahannya apa, opportunity dari bisnis teman-teman yang lakukan ini apa gitu. Jadi ancamannya apa juga disampaikan. Jangan sampai ini terlewat. Terus hasil riset. Biasanya ketika kita awal-awal melakukan bisnis pitching atau apalagi usaha teman-teman ini usaha yang baru merintis ya, baru awal, itu biasanya perlu yang namanya data riset, data penunjang. Kenapa sih usaha teman-teman ada gitu. Jadi risetnya itu apa? Misalnya dari problem yang ada di lingkungan teman-teman ngeriset sendiri, atau teman-teman ngelihat peluang usaha dan lain sebagainya, itu juga disampaikan di dalam satu slide PowerPoint. Terus potensi pasar, ini juga penting, seperti target market, demografi, itu perlu disampaikan.
Terus juga target sales, traction sama revenue juga perlu disampaikan. Proyeksi cash flow juga penting buat disampaikan. Informasi tim juga penting untuk disampaikan. Jadi punya teman timnya seperti apa. Terus juga ada contoh produk. Kalau misalnya teman-teman punya contoh produk, apa yang bisa disampaikan kepada investor, apa namanya produk yang udah jadi, itu juga prototipe ya kalau bisa. Itu juga membuat pitch deck-nya teman-teman tuh menarik. Terus kompetitor, ini penting karena nggak mungkin satu usaha saat ini tuh nggak ada kompetitornya, walaupun dia beririsan sangat dikit gitu. Jadi sebisa mungkin misalnya kayak saya ini kan Muslim Journey ini platform media online. Jadi media online ini kan irisannya banyak. Jadi saya sebutin semua jenis media online. Setelah itu saya sebutin lagi media online Islam. Jadi setelah itu saya sebutin lagi media online yang memiliki kategori travel. Semua kompetitor saya sebutin ke investor biar investor tahu potensi pasar seperti apa. Sampai akhirnya merujuk bahwa Muslim Journey ini adalah platform media online yang sudah terdiferensiasi menjadi satu spesifik satu spesifik segmentasi pasar gitu. Jadi langsung merujuk ke Muslim yang suka melakukan traveling gitu. Oke, next. Ini saya cepat aja ya, karena saya lebih senang diskusi dibandingin harus memaparkan. Jadi langsung ke case-case pertanyaan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, silakan. Saya ngikutin aturan dari tim Tajir. Oke, ini faktor-faktor yang menurut saya membuat bisnis pitching ini goal ya. Karena untuk Muslim Journey sendiri saya sampai menunggu atau berusaha dan bekerja keras sampai sekitar 4 tahun saya baru bisa mendapatkan investor gitu. Baru mendapatkan funding. Nah, yang pertama itu berdoa. Jadi ini udah pastilah kalau untuk seorang muslim, saya muslim, jadi saya selalu berdoa untuk meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah bisnis ini memang layak untuk dijalankan, bermanfaat untuk umat atau tidak. Jika memang usaha ini bermanfaat, mudahkan untuk mendapatkan investasi dan berikan jalan supaya Muslim Journey ini bisa bermanfaat untuk umat gitu. Terus yang kedua sedekah. Entah kenapa semua pengusaha itu yang pernah saya baca bukunya, yang pernah saya dengar motivasinya itu mereka sering mengatakan tentang the power of sedekah. Dan ternyata ketika saya buktikan itu juga salah satu faktor yang membuat bisnis pitching teman-teman itu bisa berhasil atau diterima oleh investor. Karena saat ketika saya sedang presentasi dan bertemu investor yang Muslim Journey saat ini, itu saya memang sedang lagi banyak sedekah gitu. Dan sedekahnya, saya nggak bisa nyebutin angkanya, tapi lumayan besar untuk ukuran saya gitu ya. Dan alhamdulillah semua dipermudah gitu ketika ketemu investor. Jadi saya cuma ketemu 3 kali sampai akhirnya mendapat jawaban ya gitu dari investor untuk menjalankan atau mengeksekusi Muslim Journey ini. Terus yang selanjutnya public speaking. Nah, public speaking ini penting ya untuk menyampaikan suatu bisnis pitching karena bagaimana ceritanya gitu ketika kita sudah bikin satu proposal atau pitch deck tapi kita nggak bisa mengkomunikasikan dengan baik. Dan public speaking ini kalau nggak salah akan diisi oleh guru saya nih, Bang Niko Sam, nanti di kemudian hari bersama Tajir Inkubator. Beliau ini jago banget nih public speaking. Jadi nanti akan diisi sesi ini sama Bang Niko Sam. Jadi jangan sampai ketinggalan. Bener ya, Bang Afan ya? Iya, betul, Mas. Betul ya, oke. Terus visi misi yang sama. Jadi mencari investor yang baik itu sama seperti mencari jodoh. Jadi kalau menurut saya, ini pengalaman saya ya. Ketika saya udah ketemu sama investor A, ketemu investor B, ketemu investor C, itu nggak akan bisa goal kalau misalnya teman-teman tuh nggak memiliki atau nggak mengetahui apakah investor tersebut memiliki visi misi yang sama. Jadi kalau misalnya bisnis pitching itu bukan sekedar kita presentasikan gagasan atau tentang bisnis plan kita ke calon investor kita, tapi juga kita bisa mencari tahu apakah dia sejalan sama kita. Nah, kenapa saya bisa mendapatkan mendapatkan pendanaan dari investor itu karena ya qadarullah, pertama saya beruntung. Yang kedua, ya sudah dimudahkan sama Allah ya. Yang kedua, saya mendapatkan the right man in the right place gitu. Jadi investornya ini dia memiliki visi dan misi yang sama saya. Karena konten saya Islam, terus juga saya ngebahas tentang orang-orang yang baru hijrah, orang-orang yang suka melakukan traveling.
Investor saya juga suka melakukan traveling, investor saya juga baru-baru hijrah, dan beliau qadarullah juga memiliki dana yang cukup banyak gitu ya. Jadi beliau percaya sama apa yang Muslim Journey lakukan, beliau investasi gitu. Jadi ketika teman-teman bertemu sama investor yang belum melakukan pendanaan, itu coba bisa dievaluasi apakah karena investornya. Kalau investor nggak punya uang, ya itu mungkin nggak masuk akal ya. Maksudnya setiap investor itu akan memiliki uang yang ready untuk menginvestasikan kepada pendanaan itu kepada bisnis teman-teman gitu. Tapi yang menjadi salah satu tolak ukur kenapa investor itu menginvestasikan uangnya kepada bisnis teman-teman itu biasanya karena memiliki visi misi yang sejalan gitu. Jadi ini adalah faktor X sebenarnya kenapa bisnis pitch yang saya lakukan ini alhamdulillah bisa didanai karena faktor tadi. Saya bertemu dengan orang yang tepat, investor yang tepat, dengan waktu yang tepat, dan memiliki visi misi yang sama. Ini ya saya mensyukuri banget gitu bisa ketemu dengan orang. Kenapa sih bisa ketemu orang ini? Nah itu pertanyaan selanjutnya. Jawabannya karena networking, karena silaturahmi, karena saya menghadiri kelas-kelas bisnis seperti ini gitu. Jadi saya ketemu temen, saya ngobrol, saya menyampaikan gagasan saya menyampaikan ide mengenai startup Muslim Journey ini. Teman tersebut ternyata bekerja satu lingkungan sama investor, sama orang yang suka menginvestasikan gitu. Dan memang beliau ini suka investasi gitu karena beliau suka mengembangkan bisnisnya. Dan saya ini adalah perusahaan beliau yang ke-18 kalau nggak salah ya, untuk Muslim Journey sendiri gitu. Jadi Muslim Journey ini adalah perusahaan beliau yang ke-18, jadi memang sudah sejalan gitu sama beliau. Ya alhamdulillah gitu. Ini salah satu faktor X sih kebanyakan gitu. Sebagus apapun bisnis pitch kalian, sebagus apapun kalian menjelaskan, kalau memang faktor X tadi yang menurut saya itu doa, sedekah, sama visi misi yang sama, itu buat saya sih biasanya jarang berhasil gitu. Yang saya alami. Oke, next. Kalau nggak salah itu yang terakhir deh slide-nya deh. Oke, bener kan yang terakhir. Jadi itu yang bisa saya share sama teman-teman. Saya lebih seneng sharing ya, saya lebih seneng ngobrol karena ini pengalaman saya gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga memiliki pengalaman yang berbeda yang bisa share sama saya juga gitu. Dan saya di sini cuma sharing, bukan bermaksud mengajari ya, karena saya mungkin ilmunya teman-teman lebih banyak dibandingin saya gitu. Jadi jadi saya pengen banyak belajar dan mendapatkan masukan dari teman-teman di sini. Gitu. Mungkin itu aja Bang Afan sama Bang Fahmi dari saya. Mungkin kalau teman-teman dari Tajir nih ada yang mau bertanya, silakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri kita, Bang Ilham Pradipta, karena telah memberikan pemaparan yang sangat jelas mengenai apa itu bisnis pitching dan bisnisnya yang sekarang sedang dikembangkan, yaitu Muslim Journey. Selanjutnya, kita akan memasuki ke dalam sesi tanya-jawab. Tadi kan Bang Ilham Pradipta sendiri sudah bilang kalau misalnya beliau lebih suka untuk diskusi. Ya. Jadi mohon untuk teman-teman dapat berpartisipasi, meminta keaktifannya saya dalam acara diskusi kali ini. Mungkin saya akan meminta kepada 3 peserta dulu untuk memberikan pertanyaan dan nanti akan ditampung terlebih dahulu baru dijawab oleh Bang Pradipta. Baik, silakan siapa yang ingin bertanya. Mohon menggunakan fitur telapak tangan. Ya, ada yang ingin bertanya? Fitur telapak tangan berada di sebelah kanan bawah untuk yang menggunakan laptop, dan bagi yang menggunakan HP atau handphone itu ada di sebelah kanan bawah di titik 3 more, kemudian klik yang raise hand. Baik, siapa yang ingin bertanya, teman-teman? Untuk Raihan Z Tamrin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan nih Bang, nama saya Raihan dari Al-Azhar juga saya. Eh, Mau nanya nih ke Bang Ilham, selama Audionya mati, Mas Rehan. iya, maaf Mas Fahmi, tadi sampai mana ya? Sampai mau nanya doang. Oh, ini Udah, jadi pertanyaannya belum keluar. belum ya pertanyaannya. Jadi ini pertanyaannya terkait persiapan yang Mas Ilham siapin. Terus Siap. apa aja sih yang biasa dilakuin sebelum ngelakuin bisnis pitching ini, apalagi kalau ngadapin grogi gitu dari para investor. Nah itu biasanya prepare apa aja sih yang Mas Ilham siapin gitu. Gitu aja sih. Makasih Siap. banyak sebelumnya untuk kesempatannya. Siap, terima kasih. Bang siapa namanya? Bang Rehan. Tadi udah bertanya, ntar dapat hadiah dari saya ya. Hadiahnya minta sama panitia tajir, ntar saya kirim ke panitia tajir. Persiapan yang pertama ya. Pasti sih saya bikin pitch deck. Soal saya kedengeran nggak sih? Terdengar, Bang? Oh iya. Yang Rehan tadi udah dimatiin audionya ya? Iya, sudah. Oh, saya pikir mau ngobrol. Jadi persiapan tuh saya bikin pitch deck yang tadi saya bilang, saya bikin proposal, saya bikin presentasi lah, PowerPoint, saya menyampaikan data tentang bisnis plan saya. Terus saya juga menyampaikan tentang cash flow ya di bisnis itu. Kalau terkait materi sih yang seperti yang tadi saya sampaikan persis sama PowerPoint, presentasi, slide semua disiapin, terus nambah insight, nambah wawasan, terus nambah mencari tahu tentang istilah-istilah startup kayak bootstrap, seri A, seri B, terus inkubator, apalah. Jadi bahasa-bahasa istilah startup itu kadang suka keluar dari omongan obrolan sama investor. Terus yang kedua, investor ini dia lebih banyak ngelihat ke cash flow gitu. Mereka akan tahu ketika gue investasi dana gue sekian rupiah, itu kapan baliknya. Biasanya begitu gitu. Jadi karena kemarin tuh saya mau bikin bisnis plan sebagus apapun, yang saya alamin ya, yang ketika saya alamin kemarin saya capek-capek bikin, maksudnya gitu udah bagus. Ternyata yang dilihat tuh kebanyakan masalah finansialnya. Pasti sih karena ngelihat jadi ketika bulan sekian bakal dapat untung, ketika bulan sekian bakal dapat untung, itu yang bakal dilihat. Jadi kuatin di cash flow-nya, pastiin data yang cash flow teman-teman masukin tuh cukup akurat dan smart. Maksudnya smart tuh spesifik, measurable gitu ya. Terus bisa direalistiskan. Jadi orang yang ngebaca tuh ternyata ketika gue danain uang di bulan pertama ini 1M, di bulan ketiga udah ada uang pemasukan nih, walaupun cuma 10-20 juta misalnya gitu. Itu ada angka real yang bisa dilihat sama investor gitu. Dan itu jadi target teman-teman juga sebenarnya gitu. Masalah grogi ini mungkin akan dibahas banyak sama Bang Sam ya, Bang Niko ya, karena beliau lebih ahli dibandingin saya. Tapi kalau sekedar share aja, kalau grogi itu saya biasanya baca doa. Kalau karena saya Muslim, saya baca doa yang saya tahu tentang menghilangkan grogi. Yang tadi tuh Rabbi Syrah li Sodri, wa yassir amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kayak memudahkan supaya lisan kita tuh berkata dan memudahkan orang-orang itu untuk memahami apa yang kita sampaikan. Dan jangan lupa sholat hajat. Kalau saya ya, kalau ketika saya grogi dan kebetulan karena ketika saya datang ke temu investor itu saya datang lebih awal. Jadi saya ada waktu buat sholat 2 rakaat dulu, sholat hajat gitu, minta sama Allah buat dimudahin. Jadi saya lebih banyak ke religinya sih sebenarnya, ke spiritualnya kalau untuk menenangkan grogi saya gitu. Kalau begitu, apa ada tanggapan dari Bang Rehan sendiri terkait tadi jawaban yang telah diberikan oleh Bang Ilham Pradipta sendiri? Oh iya. Terkait responnya sih ya cukup sih. Terima kasih banyak atas jawabannya dari Mas Ilham. Baik, terima kasih kepada Saudara Raihan telah memberikan pertanyaan yang sangat bagus ya. Apalagi kepada kita-kita semua, mungkin di sini banyak yang baru mengemban bisnis dan bingung. Tadi ada mengenai grogi juga dibahas, bagaimana caranya. Nah,
bisa banget itu kita lebih mendekatkan diri dulu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hati daripada investor-investor. Oke, ada lagi yang ingin bertanya kepada teman-teman? Bisa menggunakan fitur raise hand atau langsung ditanyakan kepada host. Baik, kepada Sukma Wijaya, silakan Saudara Sukma Wijaya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Wijaya, salah satu pribadi Al-Azhar. Sebenarnya satu hal yang berkaitan dengan investasi yang sama Kak Ilham dijelaskan tadi ya. Nah, di situ itu saya masih bingung dengan sistem investasi antara prestasi dan sebagai pelaksana usahanya. Sistem hitungan atau bagi hasilnya itu seperti apa? Dan pertanyaan yang keduanya seperti ini. Seandainya kita akan melakukan presentasi terhadap pelaku investor, nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membuat si investor itu menjadi yakin terhadap proposal yang kita buat, sedangkan dalam waktu yang hanya 5-15 menit saja. Karena dapat kita ketahui untuk membuat seseorang yakin diri kita atau terhadap proposal kita, itu hal yang, nah, tadi ternyata untuk Kak Ilham sendiri sangat terlihat gampang ya gitu ternyata untuk melakukan menarik investor itu. Nah, saya masih bingung di situ, mohon untuk penjelasannya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kepada Bang Ilham Pradipta, bagaimana tanggapannya Bang atas pertanyaan dari Saudara Sukma Wijaya? Oke, tadi Bang, siapa tadi namanya? Sukma Wijaya. Sukma Wijaya ya. Tadi pertanyaan yang pertama masalah akad kerjasama ya. Iya. Terus yang kedua itu masalah apa tadi? Meyakinkan pihak Meyakinkan investor. Terus ini masih ngomong, ini yang ngomong siapa tadi? Atmajaya ya? Sukma Wijaya ya? Iya. Oke, nggak di-mute kan? Oke, yang pertama masalah kerjasama ya, masalah bagi hasil ya. Oke, ini memang dulu jadi PR saya ketika pertama kali ini, ketika gua ketemu investor, gua harus gimana nih skemanya? Karena saya Muslim ya Mas ya, ya Bang ya. Jadi saya tuh mempelajari tentang ilmu fikih muamalah gitu, tentang fikih-fikih akad ada murabahah, ada mudorobah, ada syirkah, banyak tuh saya pelajari di situ. Karena juga saya nyari segmentasi investor yang harus muslim, karena memang konten saya muslim gitu. Ini saya dari segi sudut pandang saya ya. Sebelum saya belajar fikih muamalah itu, saya belajar tentang akad-akad, tentang cara bagi hasil. Bagi hasil itu seperti apa gitu. Ternyata yang saya pelajari sebelum saya tahu tentang fikih muamalah itu kebanyakan apa yang saya baca di Google, apa yang saya baca di buku, apa yang saya ngobrol sama teman-teman, itu ternyata nggak sesuai gitu, nggak sama seperti yang diajarkan di Islam. Jadi karena saya memang kontennya Islam banget gitu ya, jadi saya harus belajar tentang fikih muamalah. Saya pelajarin tuh semua kata-kata. Saya ikut kelasnya. Di waktu itu saya ikut kelas entrepreneurship syariahnya, dan saya ketemu mendapat kesempatan investor tuh di situ gitu. Saya ikut kelasnya Ustadz Erwandi Tarmizi, kalau teman-teman tahu, yang memang dia Ustadz yang paham tentang fikih muamalah. Saya belajar banyak di situ tentang AOEV, tentang syariah Islam itu seperti apa. Jadi akad yang saya berikan kepada investor itu akadnya namanya syirkah, kerjasama. Jadi ada namanya mudorobah ya, bagi hasil ya. Bagi hasil tuh ada orang yang mendanai kita uang gitu kan. Saya mau, gue mau jualan gorengan nih. Kenapa gorengan ya? Karena gampang sih ngasih contohnya. Gue mau jualan gorengan nih, gue butuh duit 2 juta misalnya. Tolong dong, gue minta ngajuin nih proposal bisnis gue. Kalau gue jual gorengan dengan uang 2 juta itu gue beliin A, B, C, D, F, G. Lo cuman ngasih duit gue 2 juta, kita bagi hasil nih. Bagi hasil. Bagi hasilnya itu berapa? Karena gue yang kerja, lo yang danain misalnya. Kita mendapatkan bagi hasil yang sama misalnya, itu boleh gitu. Dan di sini nggak ada batas bagi hasil ya.
Misalnya mau 60-40, mau 70-30, itu untuk mudharabah. Itu terserah bagi hasilnya berapa. Dan kalau di Islam, bagi hasil mudharabah ini adalah bagi hasil ketika uang yang diberikan si modal awal itu tuh udah ketemu. Misalnya tadi dimodalin 2 juta. Ternyata setiap hari itu ada keuntungan 100 ribu. Nah 100 ribunya itu nggak boleh dibagi hasil dulu sampai kekumpul 2 juta. Setelah itu kekumpul baru bisa bagi hasil. Itu yang saya pelajarin gitu, yang saya tahu ya di fikih muamalah. Kalau saya menawarkan kepada investor ini namanya syirkah gitu. Syirkah itu saya punya modal, dia punya modal gitu. Dan ketika ketemu angka bisnis plan-nya ini berapa, modalnya itu misalnya modal saya misalnya tadi saya bilangnya berapa ya? 1,5 M ya. Jadi modal saya 150 juta misalnya. Modalnya dia sisanya. Jadi kan ketahuan tuh, oh yaudah bagi hasilnya ternyata karena gue modal 150, si investor yang modal sisanya, berarti gue dapat hasilnya 10%. Terus investornya itu modal sahamnya 90%. Dan ini dijadiin lembar saham gitu. Karena kemarin itu ketika dapat investornya yang udah settle, mereka udah punya tim sendiri ya, tim finance sendiri, tim legal sendiri. Jadi semua surat-surat legal tuh saya dibantu untuk pengurusannya, baik itu untuk pembuatan PT-nya, terus juga untuk pembuatan keterangan angka sahamnya, semua udah dibantu di sana. Jadi saya juga belajar banyak sih di situ. Jadi selembar sahamnya itu harganya berapa sahamnya? Misalnya tadi 1,5 M, sahamnya dicetak mau berapa banyak nih? Misalnya sahamnya dicetak mau satu saham harganya 1 juta, ya udah berarti ada 150 saham misalnya kan. Benar nggak sih? Iya, 150 saham ya, berarti kan 1,5 M ya. Ya, 150 lembar saham. Jadi, saya cuma punya 15 lembar, yang sisanya itu punya investor. Jadi, seperti itu untuk masalah bagi hasil. Ini untuk teman-teman yang baru pertama kali melakukan bisnis pitching, kebanyakan pusing di sini, karena memang itu yang saya alami. Awal-awal tuh, ini gimana bagi hasilnya. Dan ketika kita menawarkan bisnis pitching, kerjasama seperti ini, si investor ini, dia harusnya tahu ketika kita bagi hasil ada namanya bagi rugi gitu. Nah rugi ini sama-sama dibagi, untung juga sama-sama dibagi. Dan kalau syirka ini teman-teman sebagai CEO pun boleh digaji gitu. Dan ini hal yang normal di setiap startup ya. Jadi ada CEO, dia foundernya juga, dia punya saham di situ, dia digaji, itu hal yang wajar gitu. Jadi saya juga sebagai karyawan sebenarnya, baik itu saya sebagai founder atau sebagai CEO di Muslim Journey, saya juga sebagai karyawan di situ karena saya digaji. Itu yang pertama, masalah skema gimana cara bikin kerjasamanya. Terus masalah meyakinkan, sebenarnya nggak ada yang mudah juga sih ya. Awalnya itu saya juga deg-degan karena itu ibarat kata silver bullet saya lah gitu, peluru perak saya yang ibaratnya saya udah. Ada yang pernah nonton film ini nggak? Film Top Billionaire yang Thailand. Ada pernah nonton nggak? Belum ya, belum nonton ya. Coba ditonton, itu film entrepreneurship, dan itu kisah nyata. Itu filmnya Taekwondo. Tahu nggak Taekwondo? Rumput laut yang suka ada di Alfa, yang ada di Indomar, itu rumput laut, itu filmnya itu. Jadi tuh saya mirip kayak gitu deh, menceritakan kayaknya ini usaha gue yang terakhir nih. Kalau investor ini gue nggak dapet, ya udah, gue bakal ngejalanin Muslim Journey dengan cara yang lambat gitu. Karena ibaratnya udah pasrah gitu. Gue nggak bakal nyari investor lagi, gue bakal ngebangun ini sendiri. Tapi kenapa tadi pertanyaan Bang Wijaya tadi ya? Abang yang tadi nanya kenapa ini mudah, tuh nggak mudah karena saya mempersiapkan ini jauh-jauh hari. Terus pesan saya sih gini buat teman-teman, persiapan itu jauh lebih penting dibandingkan teman-teman menunggu atau mencari kesempatan gitu. Karena menunggu atau mencari kesempatan itu lebih mudah dibandingkan teman-teman persiapan itu sendiri gitu. Jadi kayak sekarang teman-teman sibuk mau nyari investor, tapi teman-teman belum siap secara infrastruktur, secara tim, secara proposal bisnis gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman tuh siapin dulu gitu. Siapin proposalnya, siapin timnya udah siap belum, udah solid belum, udah kompak belum, terus udah siap belum infrastrukturnya. Kalaupun infrastrukturnya belum siap, setidaknya ada gitu. Cukup lah untuk bisa ngomong kepada investor gitu. Paling itu sih kalau saya.
Dibilang mudah enggak ya, karena saya butuh waktu 4 tahun gitu untuk ketemu investor ini gitu, dan banyak perjalanan yang saya nggak ceritain gitu. Kalau saya ceritain bakal lama, dan mendingan kita ketemu aja ngobrol sambil ngopi dibandingin via Zoom gini gitu sih. Kalau emang mau menceritakan kenapa ya begitu ya sih emang ya, kalau emang ngelihat orang yang sudah mendapatkan sesuatu tuh kita melihatnya mudah, sebenarnya enggak gitu. Saya tuh ngerasain harus ke sana hujan-hujan mencari investor, harus ketemu. Sebelum saya ketemu investor yang ini sih saya udah mengalami kegagalan banyak gitu untuk menjalankan Muslim Journey ini gitu. Dan pedih deh kalau saya ceritain deh tentang Muslim Journey ini, masalah pedih-pedihnya. Paling itu. Apalagi tadi pertanyaannya Bang Wijaya? Mau nambahin Kak, apa namanya ya, dalam dunia bisnis atau berwirausaha ya, ada yang namanya itu analisa SWOT, strength, weakness, sama opportunity. Di sini tuh kan saya juga sebagai salah satu yang aktif di dunia wirausaha, tepatnya jualan online kayak gitu, sama jualan makanan. Nah, ketika produk saya sudah dikenal banyak orang, misalkan contohnya saya jualan bakso misalkan, produk saya itu udah booming di kampung saya, dan tiba-tiba muncullah beberapa toko, berarti itu masuknya kepada ancaman ya, atau persaingan. Toko yang dengan produk yang sama, yaitu jualan bakso juga, cuman dia lebih, misalkan ada bedanya. Nah, dalam menanggapi situasi seperti ini, kita itu harus gimana? Misalkan apakah kita harus mengupgrade produk kita atau menambah inovasi-inovasi lainnya dalam produk kita, atau ya kita stuck di situ aja gitu. Kira-kira cara menghadapin persaingan itu gimana? Soalnya dalam beberapa dekade ini, ketika saya lihat seseorang yang saingan atau maksudnya toko lain itu, pasti dia bakal ngelakuin segala hal cara agar si tokonya itu lebih maju daripada toko kita yang pertama, seperti itu. Kira-kira gimana ngadepinnya? Karena kadang sebagian pemilik tokonya itu juga ada yang ambisius, ada yang arogan juga. Ya, mereka punya apa ya namanya, sifat yang beda-beda. Kadang ada yang baik, kadang ada yang juga mainnya nakal kayak gitu. Makasih Kak. Oke. Siap, terima kasih. Ini nanti tolong disiapin hadiah juga ya buat Bang Sukma dari saya ya. Siap Bang. Mungkin dikirimnya setelah corona ini selesai, itu bisa diambil langsung. Bang, tolong di-unmute ya, karena handphone saya yang ini lowbat. Saya mau ngecas, takutnya nggak bisa. Masalah tadi udah dijawab sama Bang Sukma sendiri ya. Memang perlu inovasi untuk sekecil apapun usaha yang teman-teman jalanin. Tadi kan Mas Sukman bilangnya bakso ya. Iya, betul. Sekecil apapun itu memang perlu ada tim research, tim inovasi. Kayak saya di Muslim Journey, saya juga memang harus melakukan inovasi apa nih gitu. Karena kita sebagai risiko pionir, orang pasti akan memfollow gitu cara kita. Jadi kita harus tetap mempertahankan one step ahead gitu, cari celah apa yang nggak bisa ditiru sama orang lain gitu. Karena saya memiliki powernya di Muslim, setidaknya saya udah menang di orang-orang non Muslim gitu kan, yang pertama. Karena Muslim Journey ini udah pasti dikuasain sama orang Muslim. Terus yang kedua, ketika saya mau ngelihat pangsa pasar saya Muslim mana nih yang saya mau ambil gitu. Berarti saya suka Muslimnya yang traveling gitu. Ya, saya ambil yang traveling gitu. Jadi saya tetap melakukan inovasi. Ketika nanti dan sekarang udah banyak nih orang yang mau ngambil nama, yang meniru nama Muslim Journey. Saya coba cek di Instagram, beberapa akun dakwah ya, itu udah mengambil nama Muslim Journey, ada yang pakai nama New Muslim Journey, Muslim Journey _ gitu. Saya sih ya senang-senang aja, karena kita udah diterima pertama sama masyarakat Muslim Journey itu sebagai salah satu media platform online, juga sebagai salah satu akun dakwah ya. Kalau kita ngelihat di sini ya, saya nggak menampik ketika orang bilang Muslim Journey ini media platform apa akun dakwah sih, ya dua-duanya kita berbisnis atau berdakwah gitu, nggak ada yang salah dari situ gitu. Karena saya memiliki panutan untuk menjadi seorang entrepreneurship, yaitu seorang Abdurrahman bin Auf gitu, seorang tokoh sahabat yang beliau juga pendakwah, beliau juga bisnismen gitu. Yang kita tahu beliau nggak pernah mengalami kerugian selama beliau menjalani
usahanya Rodiallahu anhu ya. Jadi ya tadi misalnya Bang Sukma bilang apa yang harus dilakukan ketika ada orang nyuruh kita, ya kita pastikan kita one step ahead gitu. Karena yang seperti yang pernah Bang Nadim bilang juga, kita nggak perlu khawatir orang-orang mencuri ide kita gitu, karena mereka nggak bisa mengeksekusinya gitu. Nah sekarang kan masalahnya yang menjadi eksekutornya adalah Bang Sukma, yang tahu tentang mau kemana ini bakso Bang Sukma jalan itu cuma Bang Sukma gitu. Orang-orang pasti bakal nungguin Bang Sukma mau kemana nih, gue bakal ngikut gitu. Dan mereka nggak tahu mereka mau ngapain gitu. Kalau mereka sudah menjadikan Bang Sukma sebagai benchmark, ya berarti Bang Sukma yang bakal selalu di depan gitu. Tapi jangan sampai merasa terbuai ketika Bang Sukma sudah menjadi seorang pionir ya. Bang Sukma tetap harus melakukan suatu development gitu. Misalnya kayak tadi bakso, sekarang udah macam-macam bakso, ada bakso beranak, udah ada bakso isi, udah ada bakso yang berbentuk, udah ada bakso macam-macam. Nah itu ada inovasi apa lagi yang belum dilakukan, ambil peluang itu di situ. Gitu. Kalau dari saya sih itu yang saya lihat ya. Baik, kepada Bang Sukma, apa sudah jelas? Sudah jelas Kak, terima kasih ya. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi nih Bang, dari saudari Aris Nawati. Oke. Nah, pertanyaannya itu boleh tuker ini nggak pakai yang Muslim Journey audionya, yang ini jangan di mute. Oke. Udah. Yang ini saya mute ya, saya tuker ya. Maaf ya. Nah, jadi pertanyaannya seperti ini Bang, bagaimana triknya supaya tidak tertipu oleh investor? Padahal di awal sudah sama visi dan misinya, tetapi pada saat start bisnisnya, investornya loss. Adakah pengalaman dari Saudara Ilham terkait hal tersebut dari Saudari Aris Nawati? Oke, masalah investor loss, itu pertama itu resiko kita gitu. Kenapa ketika di awal ketika pengen ketemu sama investor kita nggak mencoba mencari tahu latar belakangnya dia yang pertama. Mbak apa ibu apa bapak tadi? Aris. Ibu ya. Misalnya Ibu Aris ini mencari investornya ini, Ibu dapat dari mana misalnya? Dari kenalan. Harus diriset dulu. Saya juga ketika mencari investor, saya tetap nyari di lingkungan sekitar saya gitu. Nggak serta-merta saya kayak apa ya, kayak ya nyari aja gitu ngasal gitu. Tapi saya tetap nyari networking. Ketika ketemu teman, oh teman saya bisa saya percaya, saya ketemu, ya udah saya tahu oh investor ini memiliki usaha B, C, D, E, F, G gitu. Ketika saya mau ketemu investor yang pertama saya itu yang saya ditolak, itu dia punya tour and travel. Yang mana beliau ini sudah inline secara bisnis ya. Beliau ini susahnya tour and travel dan beliau bisa punya media online Islam yang ngebahas soal traveling. Ternyata ketika saya presentasi saya ditolak gitu. Ternyata penolakannya itu waktu itu jawabannya karena visi-visinya nggak sama. Investor pertama itu pengen punyanya majalah cetak, sedangkan saya majalah online gitu. Dan yang saat itu majalah cetak itu udah mulai ditinggalkan sama orang-orang. Gitu. Terus yang berikutnya, cara yang selanjutnya adalah buat hitam di atas putih. Ketika udah ketemu investor, sebisa mungkin buat legalitas, gitu, legalitas hukum. Dan ketika teman-teman bikin satu MOU atau nota kesepahaman sama investor itu kan biasanya ada satu notaris yang saya tahu ya, yang saya alami, itu membuatkan satu PT baru dengan nama barengan. Misalnya komisarisnya siapa, direktur utamanya siapa, direkturnya siapa. Itu sebisa mungkin ada nama mereka di sana gitu. Nanti kalau misalnya ada investor baru masuk lagi, baru ada RUPS tuh, rapat umum pemegang saham. Jadi dirubah menyurat legalitas perusahaannya itu. Jadi setiap nama investor itu memang harus ada masuk di dalam legalitas itu. Kalau misalnya cuman bisnisnya, misalnya kayak saya dulu pernah usaha kecil ya. Bisnisnya tuh bisnis kayak UMKM ya, usaha-usaha kecil kayak misalnya jualan obat misalnya gitu. Jualan herbal. Ada investasi, ada orang, gue mau invest dong 15 juta misalnya. Bisa nggak? Bisa misalnya gitu. Gue usahanya jualannya ini. Nanti ketika investasi ini, gue balikinnya selama setahun misalnya. Setahun gue balik, kita ada kerjasama, nanti putus kontrak, baru kalau di Islam ini, ketika kita bagi hasil mudharabah, misalnya ada berapa persen, itu sampai akhir akad, misalnya setahun, itu kita ngitung aset. Aset itu kita hitung,
kalau misalnya ada uang, misalnya dia tadi modalin 15 juta, ternyata aset kita 30 juta, kita balikin dulu 15 juta ke si pemilik modal. 15 juta ini itu baru kita bagi dua sesuai bagi hasil. Itu yang saya pelajarin gitu. Jadi sebagai investor itu dia mendapatkan untung juga kan. Dan balik lagi ke masalah tadi, ketika dia investasi 15 juta atau berapapun nominalnya, itu sebisa mungkin ada hitam putih gitu. Ada hitam putih, ada bukti. Kalau saya biasanya yang waktu itu pernah bikin investasi yang 15 juta itu, saya bikinnya pakai kwitansi, pakai MOU, pakai materai, saya videoin gitu. Jadi orang ini nggak bisa lari kemana-mana pakai KTP. Udah, biasanya itu yang kalau yang saya lakuin. Kalau ada yang kurang, mungkin teman-teman lain bisa ada yang nambahin. Berapa orang tuh Bang Fahmi yang dapat hadiah? Sampai saat ini udah 3 peserta 3 orang ya? Iya, 3 Oke, orang. 3 peserta. Nanti saya kirim hadiahnya ke Tajir. Nanti silakan dicatat alamatnya yang tadi mendapat hadiah. Nanti tim Tajir ya mendistribusikan ya. Siap, Bang. Kalau begitu ada lagi yang ingin bertanya dari teman-teman yang ingin mendiskusikan lagi mengenai bisnis pitching ini seperti apa? Mungkin ada yang lagi mengembangkan bisnisnya masing-masing, kemudian bingung harus bagaimana membicarakan hal ini kepada investor dan sebagainya gitu. Bisa langsung saja ditanyakan mumpung Bang Ilhamnya bersedia di sini. Kalau nggak ada yang nanya, mungkin saya boleh nanya ya, Mas? Boleh, Bang boleh. Ilham. Bebas. Iya. Siapa aja boleh. Ini menarik banget sih, Mas, mengenai bisnis pitching ini sendiri. Apalagi kan yang saya mau tanyain tuh menariknya adalah kan dari CV Bang Ilham sendiri itu di situ tertera bahwa Bang Ilham kan alumnus UAI, program studinya biotek ya, Bang? Oh iya. Nah, iya. Tapi merambahnya sekarang ke bagian bisnis tuh gimana ceritanya, terus motivasinya apa tiba-tiba bisa berubah pikir menjadi bisnis dan menjadi CEO dari Muslim Journey ini sendiri gitu. Oke, udah ya? Ya, udah gitu. Oke, siap. Yang pertama tadi, ini pertanyaan yang cukup sering ya ditanyain ke saya. Lo kan biologi, kok ngambilnya malah jurusan anak Ilkom sih? Dia bilang gitu kan. Ini kan media kerjaan anak Ilkom. Jadi dulu kan saya masuk Al-Azhar tuh beasiswa Nusantara 2006 kalau nggak salah. Waktu itu tuh saya milihnya waktu lagi awal masuk itu jurusan yang pertama kan waktu lagi, ini saya cerita ya, maaf ya kalau panjang, share pengalaman aja. Waktu itu tuh ada 4 jurusan yang seingat saya dibeasiswakan, semuanya FST, teknik informatika, teknik industri, teknik komputer, sama biologi, bioteknologi waktu itu. Jurusan pertama saya pilih itu ada teknik informatika sebenarnya. Saya pengen belajar IT sebenarnya, saya tertarik. Dan biotek itu jurusan terakhir yang saya pilih sebenarnya. Dan entah kenapa qadarullah saya diterimanya biotek gitu kan. Ya karena waktu itu saya SPB udah nggak diterima, terus mau daftar kuliah juga. Dan saya waktu itu udah kerja tuh, udah cari kerja kemana-mana lah. Ya ibaratnya ya apa sih yang bisa didapat dengan pekerjaan waktu itu, ijazahnya SMA kan. Waktu itu saya sempat mau diterima, saya udah diterima di Dunkin Donat sebagai waitress waktu itu. Dan kebetulan informasinya itu berbarengan sama beasiswa. Dan saya bilang sama ibu saya, gimana nih diterima di Al-Azhar cuma biotek, dan saya tuh nggak suka sama biologi gitu. Ya udah ambil aja daripada nggak kuliah kan gitu. Ya udah ambil lah, bismillah gitu. Akhirnya ambil jalan dan terbukti saya lulus juga kan 9 semester. Alhamdulillah akhirnya lulus juga. Dan ketika saya kuliah di situ tuh jiwa entrepreneur saya udah mulai terbentuk. Mungkin karena saya kuliah di kampus Enterprising University kali ya, Al-Azhar. Jadi saya kebentuk, saya mulai bisa belajar cari uang. Saya sambil kerja waktu itu, saya juga sambil jualan, saya jual jasa. Waktu lagi di Al-Azhar semester 2 saya udah mulai cari uang. Terus saya waktu lagi semester ke-4 atau ke-5 saya ikut satu ajang, itu Abang None Jakarta Utara. Saya ikut sampai jadi semifinalis ya, 30 besar di situ. Di situ saya mulai kebuka
wawasan saya, insight saya, passion saya, ternyata passion saya itu di dunia entertain gitu, di dunia komunikasi, di dunia ngomong sama orang, di dunia entertain lah gitu. Ketika saya ikut Apnon itu, wah ternyata memang passion gue di sini gitu. Gue suka ketemu orang dan akhirnya waktu itu sempat ikut beberapa casting juga, pengen jadi host TV gitu kan. Akhirnya nggak keterima gitu. Pertama karena background saya biologi, yang kedua mungkin ilmu saya mungkin nggak diapa, ibaratnya ya lu bukan anak ilkom gitu, nggak punya basic buat jadi presenter dan lain sebagainya. Akhirnya saya bingung tuh, sampai akhirnya saya mutusin gue harus bikin media gue sendiri gitu. Itu salah satu alasan kenapa faktor jadi pengusaha. Ya akhirnya saya bingung ketika ngelamar jadi host nggak keterima, ya saya bikin media sendiri biar saya jadi hostnya kan gitu. Saya kerja waktu itu sempat jadi bagian tim promosi Al-Azhar berapa lama ya, dari semester 3 saya udah jadi tim promosi Al-Azhar sampai saya lulus kuliah. Saya sempat jadi mahasiswa kerja di tim promosi Al-Azhar jelang 3 bulan kalau nggak salah. Terus saya diterima kerja di salah satu NGO di Indonesia yang udah terkenal, Dompet Duafa. Saya kerja saya diterima jalur manajemen training, dan situ saya ditempatin sebagai humas di situ. Makanya saya ngelihat kok ditempatinnya di humas gitu. Berarti kan orang ngelihat potensi saya sebagai orang yang suka ngomong gitu. Ketika saya kerja di Dompet Duafa juga saya usaha di situ, saya jualan. Waktu itu saya jualan jas hujan. Saya bikin UMKM kecil, saya produksi sendiri, saya nyari penjahit sendiri. Jas hujan itu saya cari konveksi, orang yang mau kerja sama, saya bayar beli jadi saya jual, saya bayar beli jadi saya jual. Itu yang saya lakuin dulu waktu lagi saya kerja. Terus habis itu saya resign dari Dompet Duafa, terus kerja di perusahaan Singapura. Perusahaan Singapura yang ada di Indonesia itu sama seperti biologi, tapi saya ditempatin di bagian marketing eksekutif, di mana kerja itu bikin event gitu. Dan itu juga passion saya suka bikin event, saya juga suka ngebantuin orang-orang bikin host gitu. Jadi ketika di perusahaan itu saya cuma bertahan sekitar 2 tahun lebih, sampai akhirnya saya memutuskan ya udah gue resign, gue mau buka usaha. Akhirnya kenapa saya mutusin resign dan saya buka usaha? Karena waktu itu saya mikirnya bosan, saya orangnya bosanan ya. Waktu itu saya mikirnya ya dunia kerja gini-gini aja, kerja di tempat lain, terima gaji, mengalami titik jenuh, resign, cari tempat kerjaan baru, cari kerja gaji yang lebih tinggi, biasanya kan gitu kan kita kerja. Ya, cuma gitu-gitu doang pasti ritmenya, ya dapat ilmu, cuman biasanya untuk beberapa, dan yang saya tahu ya di dunia kerja itu biasa sikut-sikutan gitu. Cara mainnya ada yang bagus, ada yang nggak bagus gitu. Jadi ada yang pernah saya alamin dua-duanya, ada yang caranya nggak bagus, ada cara yang bagus gitu kan. Dan saya mulai jenuh sama dunia kerja. Ya udah, akhirnya saya mutusin saya keluar, saya resign. Dan saat itu saya nggak tahu mau usaha apaan gitu. Saya nggak tahu mau usaha apaan, saya galau. Dan saat itu saya udah punya istri, udah nikah, dan ketika resign buka usaha apaan ya gitu. Ketika itu muter-muter otak, saya mikir ya udah apa yang gue bisa lakuin, apa yang gue punya. Dan saat itu yang pertama kali saya buka adalah agensi digital marketing, agensi digital gitu. Saya ngebantuin orang-orang, saya ngebantuin UMKM untuk ngebantuin mereka promosi, karena itu yang saya bisa gitu. Saya bisa ngedesain kan, jadi saya ngerjain desain grafisnya mereka, saya bisa ngedit video, saya bisa ngedit videonya mereka, saya bisa provide mereka bikin event, saya provide mereka bikin event. Jadi ilmu yang saya punya ketika saya kerja dulu, saya aplikasikan ke dunia kerja ke dunia usaha saya yang pertama gitu. Berkembang. Setelah itu saya berangkat umroh sama istri saya. Nah, ketika berangkat umroh itulah saya ketemu ide Muslim Journey sama istri saya gitu. Waktu itu sama teman-teman juga, dan teman-teman yang lain pada mundur ya, maksudnya nggak ngelanjutin, nggak bareng-bareng. Ya udah, jadi akhirnya saya yang ngelanjutin gitu. Itulah kenapa saya mutusin buat jadi pengusaha. Karena saya pertama orangnya bosenan di dunia kerja. Biasanya saya nggak pernah bertahan lebih dari 2 tahun sih kalau kerja. Gitu. Terus yang kedua, salah satu-satunya cara buat jadi orang kaya itu, menurut saya yang saya alami di Indonesia itu cuma jadi pengusaha. Karyawan itu ada yang kaya, tapi nggak ada yang lebih kaya dari pengusaha. Gitu. Dan kenapa saya pengen jadi orang kaya? Karena dengan memiliki harta yang banyak, saya bisa berinfak dan melakukan lebih terhadap agama yang saya yakini gitu. Saya bisa bangun pesantren, saya bisa bangun entrepreneurship syariah, bisa bikin inkubator muslim gitu. Itu yang bakal saya lakukan dengan kekayaan yang akan saya dapat, insya Allah. Bang Fahmi ceritanya. Terus ada lagi nggak yang belum terjawab pertanyaan? Udah sih Bang, udah jelas banget itu dari
perjalanannya memotivasi banget ya kita. Memang jadi nggak. Ya, terus satu-satunya apa ya, yang menurut saya tuh pengusaha itu nggak ngelihat latar belakang ya, nggak ngelihat background ya. Pengusaha itu menjadi pedagang, mau apapun bentuknya, mau itu dagang harian, mau jualan sayur, mau jualan produk apapun itu. Saya nggak mau apa ya, pengusaha itu nggak ngelihat dari pendidikan teman-teman gitu. Mau kuliah saya biologi, ternyata usaha saya di bagian Ilkom gitu, saya punya media, ternyata terus saya punya agensi juga. Terus teman-teman ada yang kuliah di IT, ada yang jualan, misalnya jualan bubur, ternyata besar, ada yang punya rumah makan, ada yang punya. Jadi itu satu-satunya profesi yang nggak ngelihat background sih, gitu kalau saya lihatnya. Iya, berarti semua orang memang bisa menjadi pengusaha itu sendiri ya, Bang? Bisa. Pengusaha itu kan kemarin juga alhamdulillah dikasih kesempatan buat ngisi di acara Kemenpora buat sharing tentang wirausaha untuk anak-anak muda ya. Saya juga bilang sama teman-teman yang anak-anak muda, jadi pengusaha itu kan sebenarnya ada 3 ya. Pertama itu karena passion, yang kedua karena pilihan, yang ketiga karena nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan tuh karena misalnya udah ngelamar kerja nggak keterima, udah ya udah susah lah nyari kerja gitu ibaratnya, ya kepepet lah bahasanya gitu. Ya gue kepepet jadi pengusaha, dan itu banyak yang sukses biasanya karena dengan kepepetnya itu daya juangnya dia lebih besar dibandingkan orang-orang yang mungkin nggak merasain tentang impitan hidup gitu. Dan saya punya banyak beberapa teman yang buka usaha karena kepepet dan dia lebih sukses daripada saya sih. Gitu teman-teman. Oke. Ceritanya. Terima kasih Bang atas motivasi. Cuma 3 orang nih yang nanya, hadiahnya saya masih banyak nih. Ada satu lagi Bang. Ini kayaknya terakhir ya Bang pertanyaannya. Boleh. Iya, kalau kita mau sampai buka puasa. Sampai buka puasa boleh banget. Oke, ini dari Kaponi. Silakan Kaponi. Kepada Koos mungkin boleh tolong di unmute audionya ya, silakan. Pada saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak siapa ya tadi aku lupa, Kak Ilham ya? Iya. Kak Ilham, ini aku mau tanya, kan aku usahanya itu bergerak di bidang kuliner. Cuman baru mulai usaha tuh dari 2017 itu naik turun kan skemanya grafiknya itu kadang-kadang kalau misalkan lagi ada modal itu jalan, kalau lagi nggak ada modal itu bisa vakum dulu seperti itu. Nah terus kan di kantorku yang lama itu kan ada investor yang misalkan dia naruh 1,5. Nah tapi dia tuh masih belum percaya akan produk yang kita jalankan. Nah, dari kakak sendiri itu apakah ada trik tersendiri untuk membuat investor tersebut percaya bahwa usaha yang kita jalankan ini bisa membuat dana tersebut bagi hasil untuk dia gitu. Jadi, ya seperti itu. Terus sama tadi satu lagi, bagaimana cara Mas Ilham itu men-track sebuah revenue dalam tahap awal berdirinya usaha Mas Ilham waktu masih awal seperti itu Mas Ilham. Karena usaha yang saya jalanin ini baru sendiri, belum ada timnya seperti itu. Terima kasih Mas Ilham. Oke, terima kasih Mbak Poni ya. Oke, yang pertama Mbak Poni tadi usahanya catering ya Mbak ya? Iya, betul. Cateringnya apa Mbak kalau boleh tahu? Cateringnya ini masakan-masakan Indonesia sama Western sama Asia. Maksudnya beverage besar gitu, beverage gitu. Maksudnya makanan menu besar gitu ya, kayak di box-boxin gitu ya? Iya, menu box lunch box. Ya, box lunch gitu ya. Iya. Investornya nggak percayanya karena apa nih, yang Mbak tahu? Nggak percayanya karena mungkin dari segi saya yang masih mengelola sendiri, dari masaknya, terus dan sebagainya, atau ya kurang lebih sih seperti itu dia bilangnya seperti itu Kak. Dia udah ngomong langsung ke Mbak Poni. Saya nggak percaya nih sama Mbak Poni gitu. Iya, saya masih belum bisa percaya kalau kamu udah bisa menunjukkan itu semua, mungkin saya bisa mengasih dananya seperti itu. Berarti masalah ke teknis ya, bukan masalah rasa ya?
Iya, heeh. Kalau untuk Oke, rasa alhamdulillah aman. aman ya. Berarti dia udah nyobain gitu kan. Iya, betul. Oke, masalah teknis ya. Berarti yang dia butuhin adalah data, Mbak. Kalau yang dibutuhin sama si calon investornya ini adalah data, Mbak Poni silakan. Kalau menurut saya nih, mungkin saya salah. Kalau misalnya saya salah, mohon maaf. Silakan diperbaiki sama teman-teman. Kalau yang saya Iya. lihat, yang saya analisa, silakan Mbak Poni kasih laporan keuangan sama SOP yang Mbak Poni buat gitu di dalam satu proposal. Mbak Poni ketika mengajukan dana atau dia tertarik sama dananya itu ada proposalnya apa cuma by lisan? Kebetulan saya baru buatnya itu yang proposal biasa aja, proposal dasar aja, Mas. Oh, oke. Nah, kalau bisa di proposal itu juga masukin sistemnya, SOP-nya. Misalnya, kenapa misalnya dia nggak yakin kan karena dia ngelihat Mbak Poni sendirian nih. Gitu. Ketika Mbak Poni sendirian kan dia ngerasa, emang dia sanggup nih ngerjain. Kalau ntar orderannya ada 100 box gimana? Kalau ntar orderannya ada 200 box gimana? Pasti kan itu kan jadi PR pertanyaan kan. Misalnya, ini ada orderan 1000 box, nanti gimana Poni mengantisipasinya misalnya. Atau 10.000 box deh misalnya, yang jangan kecil, kalau kecil kan mungkin bisa ke handle ya. 1.000 box atau 10.000 box. Nah, jadi nanti Mbak Poni bisa siapin satu proposal, dijelasin, ini Pak, kalau misalnya nanti ada case, ini orderan 10 sampai 100 box saya masih bisa nge-handle sendiri. Ini skemanya akan saya jalanin, misalnya saya pagi belanja, jam sekian saya belanja. Jadi ada flow-nya gitu diceritain. Kalau misalnya skemanya, ini Pak, kalau misalnya, ini Bu misalnya, ternyata kalau nanti, catering saya diterima sama 1.000 orang, ada pesanan, skemanya adalah ntar saya hire orang gitu, hire orang yang akan saya bayar, nanti itu jadi jadi expense ya, jadi overhead-nya perusahaan, jadi biaya operasional, di mana itu harus keluar, jadi nanti profit sharing-nya sama si investornya itu udah kepotong biayanya mereka gitu, biayanya karyawannya Mbak Poni, jadi memang harus disiapin gitu tim-timnya nanti. Dan ketika itu Mbak Poni juga bisa bilang, Bu, saya menggunakan warga sekitar gitu. Jadi dengan Ibu menginvestasikan dana 1,5 juta, terus nanti dapat uang, misalnya dapat orderan sampai 1.000 box, Ibu juga bisa memberdayakan ibu-ibu sekitar rumah saya gitu. Jadi secara nggak langsung Mbak Poni juga ngebangun social entrepreneur gitu, di mana Mbak Poni juga bisa memanfaatkan warga sekitar bekerja sebagai karyawannya Mbak Poni, entah itu ngebungkusin kerupuknya, entah itu ngebungkusin nasinya, entah itu menstaples boxnya gitu. Itu kan pekerjaan teknis mudah, tapi kan kalau numpuk sampai 1.000 box kan lumayan lama, nggak mungkin ngerjain itu sendirian. Paling itu kalau yang saya lihat. Terus yang selanjutnya juga Mbak Poni kalau misalnya memang dia butuh bukti lebih lanjut, bukan cuma sekedar omongan, silakan itu dijadikan video kontennya. Sampaikan, Ibu, ini adalah video yang saya buat gitu. Dengan step by step yang ini saya lakukan, misalnya saya membuat pesanan untuk 100 orang dengan menggunakan video yang Mbak Poni buat, itu cuma makan waktu sehari, Bu, karena saya pagi udah belanja, siang masak, sore udah ngeboxin, udah saya tinggal ngirim pakai Gojek atau pakai ekspedisi yang bisa saya percaya gitu. Jadi saya nggak perlu repot ngirim kan gitu. Ada beberapa yang saya tahu ya, ada beberapa ekspedisi yang menerima pengirim makanan ya, kalau nggak salah ya. Texel apa gitu, apa semua ekspedisi bisa, saya nggak tahu ya. Saya tahu sih itu Texel. Iya. Siapa? Tadi pertanyaan kedua apa ya? Tadi yang pertanyaan kedua itu yang tentang revenue kan? Oh, revenue. Bagaimana kakak track revenue-nya pas awal berdirinya usaha kakak? Maksudnya tracknya gimana ya? Kayak gimana ya? Yang melihat revenue-nya itu, data revenue-nya itu seperti apa gitu kak? Maaf Mbak, saya kurang paham. Melihat data revenue maksudnya gimana nih? Uang gitu, uang masuk. Gimana ya? Kalau setiap uang masuk seperti kayak laporan keuangannya itu. Kalau laporan keuangan tuh memang dari awal berdiri usaha memang harus dicatat sih Mbak, uang masuk, uang keluar itu memang harus ada sih, balance sheet ya, ibarat neraca keuangan tuh memang harus dibikin. Kalau misalnya Mbak bingung cara bikin itu, setahu saya Tajir pernah bikin acara itu ya, pembuatan laporan keuangan. Kalaupun nanti misalnya sudah lewat, bisa request sama panitia Tajir bikin lagi laporan keuangan. Karena itu penting buat UMKM dan itu juga penting buat investor, apalagi usaha yang udah jalan. Jadi investor tuh bisa ngelihat neraca keuangannya. Oh, ternyata dari tahun 2017 sampai tahun 2020 nih usahanya Mbak Poni ini kalau lagi ada pesanan memang profit gitu. Ternyata dengan modal misalnya 100 juta, profit omsetnya itu 5 juta, dengan profit 2 juta kan lumayan gitu. Dengan modal 1 juta doang bisa masak makanan yang banyak. Ternyata ada pesanan 5 juta,
dapat profitnya 4 juta berarti ya, 4 juta gitu. Jadi lumayan lah. Jadi memang ke-track. Dan itu Mbak Poni kalau misalnya lupa memang harus dicari tuh data-data yang lama. Kalau memang misalnya lupa ya udah dihitung dari awal lagi. Ibaratnya dari sekarang Mbak Poni memang harus disiplin administratif gitu. Oh Hitung iya. aset Oke. juga jangan lupa aset yang Mbak Poni pakai. Kalau bisa sih aset dipisah ya Mbak ya. Karena Aset ini dipisah. kalau memang udah dipisah alhamdulillah, jadi Mbak udah bisa ngitung. Misalnya kompor yang memang buat masak usaha Mbak memang kompornya itu gitu. Terus gas yang dipakai memang gas yang itu, minyak yang dipakai memang minyak yang itu, bahan-bahan baku yang dipakai memang itu. Jadi biar nggak kepake sama keperluan sehari-hari sih kalau menurut saya. Oh iya, siap Kak. Karena itu penting. Apalagi bahan baku ya. Kalau untuk makanan kan rata-rata bahan baku. Kecap itu kan sekali beli belum tentu bisa langsung habis kan. Kalau Iya, emang betul. Mbak Poni ini by project ibaratnya gitu. Ada orang Heeh. pesan baru produksi, kalau ada orang pesan baru produksi kan biasanya beli kecap, beli saus tuh langsung yang banyak kan. Dan di mana ada sisanya itu biasanya dianggapnya itu ya udah makan aja dipakai sendiri gitu kan. Nah, itu yang seharusnya disimpan. Kalau misalnya ada orderan berikutnya lagi tuh bisa dipakai. Mudah-mudahan nggak ada luarsa gitu. Iya, Bisa iya. dipakai buat orderan selanjutnya. Oke Kak, siap Kak. Jawab Mbak Poni yang Iya, jawaban iya, pertama. alhamdulillah. Jawab. Iya, Oh, iya, terjawab. siap. Siap, Alhamdulillah. makasih Kak. Sama-sama, nanti Mbak Poni dapat hadiah juga dari saya. Makasih Kak. Semoga Sama-sama. Kak bisa datang beneran ke kampus ya. Saya sering kok ke kampus. Oh iya, Tiap hari Rabu saya ngaji tuh di Robanian. di Romania. Oh iya, iya Kak, siap. Iya. Oke Kak. Ya. Baik, kalau begitu itu adalah pertanyaan terakhir dari materi bisnis pitching ini. Alhamdulillah. Saya ingin memberitahukan kepada teman-teman semua setelah acara ini selesai, mohon untuk mengisi form Google Form yang ada di slide terakhir. Nah, ini bit.ly/form feedback pitching 1. Boleh difoto, boleh di screenshot, atau langsung diisi juga boleh. Sembari saya tutup, terima kasih pada pemateri kita hari ini. Alhamdulillah telah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di webinar bisnis pitching kali ini. Demikianlah webinar kita pada hari ini mengenai bisnis pitching. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh pemateri kita hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita masing-masing dan bagi bisnis-bisnis yang sedang kita kembangkan. Amin ya robbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah bagi kita semua. Semoga puasa kita selama 1 bulan ke depan mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan menggugurkan dosa-dosa masa lalu dan masa mendatang. Amin ya robbal alamin. Terakhir, izinkan saya berpantun sebelum kita berpisah. Aceng lagi menjahit kopiah dijahit utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.